sahabat CFCD, kembali bersama saya Rista Adis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait community development. Nah, tapi sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Nah, bersama saya pada hari ini ada Bapak Iskandar. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Oke, jadi Pak Iskandar ini udah berpuluh-puluh tahun ya Pak ya berkecimpung di dunia community development. Tapi mungkin saya yang kenal Bapak nih, teman-teman belum kenal ya Pak ya. Kita kenalan dulu kali ya Pak ya. Ini boleh nih Pak diceritain dulu Bapak nih di salah satu anggota dari CFCD. Betul. Bagian apanya Pak? Baik, terima kasih. Saya Iskandar Sembirik. Sudah berkecimpung di CFCD hampir 20 tahun lah. 20 tahun teman-teman. Hampir 20 tahun lamanya. Jadi pertama kali saya ditunjuk sebagai Executive Director. Lalu saya menjadi Sekjen kurang lebih 2 periode. 2 periode ya Pak ya, nggak nanggung-nanggung teman-teman. Lalu ditugaskan lagi sebagai Wakil Ketua Umum. Dan ditugaskan lagi sebagai Ketua Badan Kompetensi. Badan Kompetensi. Untuk CSR Official. Dan sekarang sebagai pembina CFCD ya. CFCD, Dan tentunya kiprah 20 tahun ini banyak pengalaman yang bisa kita serap dari berbagai perusahaan dunia usaha dalam berbagai kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka yang kita sebut dengan corporate social responsibility. CSR. Tentunya salah satu bagian daripada CSR itu adalah community development. Saya kira itu pengenalan singkatnya. Pengenalan singkatnya ya. Nih boleh kita langsung masuk ke materi kalau gitu ya Pak ya. Nih jadi kalau misalkan menurut definisi ya Pak, secara definisi community development itu kan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih community development ini apa tuh Pak? Dan hubungannya terhadap CSR mungkin gitu ya. Baik, banyak para ahli ya atau para akademisi merumuskan tentang definisi community development yang kita sebut juga pemberdayaan masyarakat. CFCD itu mendefinisikan pemberdayaan masyarakat atau community development satu bagian daripada tanggung jawab sosial perusahaan tadi lah bagaimana membangun struktur komunitas dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Yang kata memungkinkan kuncinya dilakukan dengan cara-cara perubahan sosial untuk menjawab kebutuhan insani. Nah, kata kalimat tentang membangun struktur komunitas itu tidak hanya aspek sosial, tetapi ada aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek pendidikan, aspek spiritual. Jadi salah satu lingkup daripada community development. Jadi lingkupnya luas juga ya Pak ya. Nah tapi ini kalau hubungannya dengan CSR ini Pak, kan perusahaan itu banyak ya Pak jenisnya, mungkin ada pertambangan, mungkin ada yang produksi makanan gitu kan ya Pak. Nah apakah community development ini bisa diterapin untuk semua jenis perusahaan Pak? Ya, pada intinya bahwa perusahaan itu kan membawa modal dan mereka melakukan investasi yang kita sebut dengan capitalism investment dalam rangka melakukan operasi perusahaan, apakah perusahaan pertambangan, energi, perusahaan jasa, sawit, perkebunan dan seterusnya, itu pasti berdampak terhadap hadirnya perusahaan. Ya, dan capitalism investment tadi investasi dia. Karena apa? Perusahaan itu tentunya berinvestasi pasti akan melakukan eksploitasi, pasti juga melakukan eksplorasi dan melakukan ekspansi. Betul. Nah, seringkali ketiga ini menjadi sifat buruk kehadiran corporation terhadap masyarakat di terhadap sekitarnya, lingkarnya yang terdampak tentunya ya, khususnya di sektor yang memang ekstraktif ya, pertambangan, energi, termasuk juga perkebunan sawit dan usaha-usaha jasa yang lain gitu. Nah, untuk menjawab itu maka ada tekanan lingkungan yang kita sebut dengan ecological justice. Ya, lalu ada tekanan tentang keadilan sosial yang kita sebut dengan social justice. Ya, dua tekanan masyarakat kehadiran corporate tersebut maka harus diresponsibility perusahaan dengan cara program-program charity, donasi yang berdampak hanya kepada memberikan obat tenang untuk meredam masyarakat, atau apapun terjadi sesuatu insiden dilakukan dengan cara obat dengan pemadam kebakaran.
dan itu tidak menyelesaikan masalah. Hanya mereda saja istilahnya ya Pak ya. Oleh karena itu perspektif daripada community development adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial dan keadilan lingkungan. Dan itu tidak mudah kalau perusahaan tidak memiliki strategi menjawab tantangan kehadiran perusahaan ketika mereka berinvestasi. Oke, jadi memang hubungannya itu ke masyarakat. Kalau misalkan hanya charity saja itu tidak menyelesaikan masalah. Poinnya itu ya Pak ya. Jadi, hanya pemadam kebakaran atau obat tenang saja. Obat tenang, betul. Justru harusnya tadi ya mungkin bisa salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakatnya juga berdaya. Betul. Yang kita lakukan dengan community empowerment lah. Oke. Ini tapi kan kalau misalkan kita ngomongin soal community development, pemberdayaan masyarakat, kata kuncinya kan masyarakat nih Pak. Kalau dari Pak Is sendiri nih, strategi apa nih Pak yang bisa mendorong kepemimpinan lokal di dalam Komdev itu? Iya, seringkali perusahaan itu meletakkan tanggung jawab sosial perusahaan itu bisa saja karena mereka berbasiskan daripada undang-undang dan regulasi sebagai basis mereka untuk menjalankan Komdevnya. Tetapi harus lebih jauh daripada itu. Perusahaan memiliki panggilan hati nurani bagi para pemegang saham, para shareholder, dan para pelaku di korporasi itu untuk menjalankan program ini. Bukan berdasarkan dari hanya kewajiban, dan beyond complaint di atas daripada kewajiban untuk dilaksanakan program community development. Dengan demikian, community development itu tidak ansih berbasis daripada budget. Tapi pendekatan community based, pendekatan community development harus berbasiskan community based development. Community based development. Itu gimana Pak maksudnya? Artinya bahwa Anda memulai community development berbasiskan sumber daya yang mereka miliki. Oh, sumber daya dari masyarakat itu yang apa? Dimiliki. Yang kedua adalah mereka juga harus memiliki keahlian. Keahlian siapanya sumber daya nih, keahlian lokal. Oh, oke. Ke masyarakat lokal yang Anda sebut adalah sebuah kepemimpinan lokal tadi ya. Jadi ada sumber daya lokal, dia pandai untuk mengelola persawahan misalnya. Dia pandai untuk mengelola sebuah pertanian, peternakan, perikan dan seterusnya. Mungkin juga dia adalah pandai dalam rangka untuk menjalankan program sebagai pendampingan misalnya. Maka tentunya orang-orang yang dari luar masuk untuk melakukan education atau pemberdayaan adalah sebagai alat sementara. Tetapi bisa jadi dia mentransformasi kepada keahlian lokal yang tadi. Kalau memang ada keahlian lokal, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin pemberdayaan itu dari dia untuk dia. Iya, jadi sekalipun nanti perusahaan mungkin program udah selesai, dia bisa dari dia untuk dia untuk menjalankan. Tetap berkelanjutan gitu ya programnya. Yang ketiga adalah the local wisdom. The local wisdom. Kearifan lokal. Maka perusahaan itu harus memperhatikan kebiasaan yang di lokal, dimulai apa yang mereka tahu untuk menjalankan sebuah proses empowerment tersebut. Balik lagi dari berkelanjutan tadi ya Pak ya. Misalnya sajalah ketika dia melakukan upaya misalnya untuk mengelola pisang goreng misalnya, mungkin dia adalah selama ini melakukan pembakaran atau memasaknya dengan sebuah kompor ataupun yang lain. Tapi ada teknologi barangkali menjadi pisang goreng ini rasa keju, rasa coklat, rasa strawberry. Sehingga transformasi teknologi harus dimulai dengan pemahaman mereka. Ketika basfit daripada kearifan lokal teknologi tradisional dikembangkan menjadi teknologi yang lebih tepat guna, barangkali sebuah proses empowerment yang harus dilakukan.